Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku, kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita. Semua kitab suci, kita masih mempelajari surat Roma yang adalah surat pembenaran. Kita telah mencapai dalam pelajaran kita pasal kelima dan hari ini kita akan mempelajari ayat yang pertama sampai 11. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Riyad. Sebuah kehormatan. Tuhan memelihara Anda. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, saya akan membacakan ayat 1 sampai 11 dari pasal yang kelima, kemudian kembali untuk mengajukan pertanyaan. Ya. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri. Dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita karena waktu kita masih lemah. Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Rasul Paulus memulai pernyataannya dalam pasal ini dengan ekspresi sebab itu kita yang dibenarkan oleh karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita. Rasul Paulus selalu berbicara menggunakan bahasa logika, sebab, maka, saya ingin Anda memberitahu saya berkat pembenaran sebagaimana dia menggambarkannya kepada kita dalam ayat-ayat ini. Rasul Paulus sebenarnya menyebutkan beberapa berkat. Yang utama adalah damai sejahtera dengan Tuhan. Dan kemudian memiliki akses oleh iman kepada kasih karunia di mana kita berdiri, artinya lingkungan perkenan Tuhan. Kemudian bersukacita dalam pengharapan akan kemuliaan Tuhan. Kita dapat mengatakan bahwa damai dengan Tuhan menutupi masa lalu. Kemudian berdiri lingkupan kasih karunia saat ini dan bersukacita dalam pengharapan akan kemuliaan Tuhan berbicara pada kita mengenai masa depan. Kemudian Paulus berbicara tentang bersukacita dalam kesengsaraan, kemudian karunia Roh Kudus, kemudian setelah itu cinta Tuhan telah tercurah di hati kita oleh Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Semua ini adalah berkat yang kita terima sebagai hasil dari iman kita kepada Kristus. Saya ingin kita mulai dengan berkat pertama, damai dengan Tuhan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Apa yang dimaksud damai dengan Allah? Pendamaian adalah hal pertama yang hilang ketika dosa masuk ke dalam dunia. Kami ingat bagaimana Adam takut dan bersembunyi saat mendengar suara Tuhan berjalan di taman. Kedamaian antara dia dan Tuhan hilang. Di sini dia memberitahu kita bahwa kita dibenarkan. Kami berada dalam posisi bersalah. Ketika Adam berdosa, dia merasa bersalah sehingga dia melarikan diri dari Tuhan. Hari ini kita memperoleh pembenaran. Jadi mengapa kita takut? Tidak, kita berdamai dengan Tuhan. Saya menghubungi kedamaian ini dengan salah satu ayat terakhir dari pasal sebelumnya atau dengan seluruh sistem pembenaran yang sedang kita bicarakan.
Makna bahwa kebangkitan adalah kata terakhir yang disebutkan di pasal sebelumnya berhubungan dengan pendamaian. Kata pertama yang dikatakan Kristus kepada murid-muridnya ketika dia bangkit dari kematian, damai besertamu. Jadi kebangkitan berhubungan dengan pendamaian. Atau untuk semua sistem pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah ketika rasa bersalah dihilangkan, rasa takut tidak ada lagi, ketakutan tidak ada lagi. Rasa bersalah menyebabkan ketakutan, tapi begitu rasa bersalah dihilangkan, rasa takut dibuang. Juga di pasal 13 mengatakan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung. Benar. Jadi ada hubungan antara kebangkitan dan kedamaian. Ya, benar. Ada jenis pendamaian lain seperti kedamaian di dalam jiwa, bahwa manusia hilang akibat dosa masuk ke dalam dunia. Ada juga kedamaian dalam keluarga atau kedamaian dari Allah dalam keadaan sulit. Bahwa kita menikmati damai sejahtera Allah yang melampaui segala pengertian, yang membuat seorang wanita ketika putra satu-satunya yang lama ia tunggu-tunggu meninggal. Putra tunggalnya meninggal, dan ketika dia ditanya, dia menjawab semua baik. Inilah kedamaian yang melampaui segala pengertian. Tapi tentu ada kedamaian yang akan memerintah dunia tetapi tidak akan lagi memerintah dunia kecuali ketika Raja Damai datang. Ketika Raja Damai ditolak, perdamaian lenyap dari dunia seperti yang kita lihat. Orang memimpikan kedamaian, tapi itu tidak akan terjadi kecuali ketika Pangeran Damai datang dan memperkatakan damai kepada umatnya. Dan bagi bangsa dan perdamaian akan memerintah di seluruh dunia. Baik, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Namun selama jeda, jika Anda memiliki pertanyaan atau pernyataan, kirimkan pada kami ke alamat yang akan ditampilkan di layar saat jeda. Tetaplah bersama kami. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Saya punya pertanyaan di ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Apa artinya berdiri dalam kasih karunia dan bersukacita dalam pengharapan akan kemuliaan Allah? Mohon uraikan ayat ini, Saudara Yoses. Memiliki akses, berdiri, dan bersukacita. Saya juga akan fokus pada sesuatu yang lebih awal dari itu, oleh Dia, yaitu Kristus. Karena kata ganti mengacu pada nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi melalui Kristus kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Izinkan saya mengatakan bahwa kita keluar dari lingkaran hukum. Tentang yang Dia katakan dalam ayat yang ke-15 dari pasal sebelumnya. Hukum Taurat membangkitkan murka, kita telah dipindahkan ke lingkaran kasih karunia. Atau jika saya menyebutnya lingkaran perkenan Tuhan, Tuhan senang dengan kita, saya berdiri di lingkaran kebaikannya. Saya tinggal tempat rahasia maha tinggi dan tinggal di bawah bayang-bayang yang maha kuasa. Ini adalah pendirian yang berkelanjutan. Tuhan tidak senang dengan saya kemarin, tetapi hari ini Dia marah kepada saya. Tidak, saya berdiri dalam lingkaran nikmat Allah karena saya dibenarkan melalui Kristus di hadapan Allah dan saya memiliki akses melalui iman ke dalam kasih karunia di mana kita berdiri. Bagaimana dengan masa depan? Jangan lupa bahwa di pasal 3 kita katakan bahwa semuanya kehilangan kemuliaan Allah. Benar? Tapi hari ini kita bersukacita dan pengharapan akan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan tidak lagi mengerikan untuk kita. Atau menakut-nakuti kita karena kekurangan kita akan kemuliaan Tuhan. Tetapi hari ini kita bersukacita dengan harapan akan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan itu tidak lagi menghancurkan kita. Di sisi lain kita akan berdiam dalam kemuliaan dan kemuliaan akan bersinar dalam kita seperti yang dikatakan dalam pasal 8, kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Urutannya di sini adalah memiliki akses, lalu berdiri, lalu bersukacita. Benar. Dan inilah berkat kedua yang kita peroleh. Ada tentu saja datang berbicara tentang berkat-berkat lain yang kita peroleh. Benar. Ayat berikutnya di ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Banyak orang mengatakan bahwa yang menikmati rasa sakit dan kesengsaraan, secara psikologis tidak normal. Apakah ini penyakit yang dialami oleh orang beriman, atau apakah ini memberi rasa kemenangan atas kesengsaraan? Tidak, ini bukan penyakit psikologis, tapi kami bersukacita dan memuliakan bukan karena keadaan. Tetapi terlepas dari situasinya, kita melewati keadaan sulit dan kita merasakan sakitnya. Tapi kita tahu
bahwa Tuhan memiliki di balik itu berkat untuk kebaikan orang percaya. Itu sebabnya kita bersuka cita. Dia mengatakan, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah, dan ini adalah hal yang luar biasa dan hebat. Tetapi sungguh menakjubkan bahwa dia berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah. Dia menggunakan kata yang sama dalam kesengsaraan. Ketika kita mencapai ayat 11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita bersuka cita dalam pengharapan akan kemuliaan Tuhan, kita juga bermegah dalam kesengsaraan, dan kita bersuka cita melalui Yesus. Dikatakan dalam bahasa asli Yunaninya, istilah kesengsaraan berarti menghancurkan atau menekan buah anggur di tempat pemerasan anggur untuk menghasilkan jus. Jika saya bisa katakan bahwa kesengsaraan terjadi ketika orang percaya ditekan, lalu apa yang dihasilkan dari mereka? Apa hasil dari kesengsaraan dalam kehidupan orang percaya melalui firman yang kita baca? Sebenarnya saya ingin menyorot 3 berkat dari rasa derita. 1 di awal, yang lain saat menjalaninya, dan yang ketiga di akhir. Pada awalnya, derita dibedakan menjadi 2 kelompok. Semua orang menyukai berkat Tuhan, tapi tidak semua orang mencintai Tuhan. Ayub, misalnya. Tuhan memberkatinya, Ayub mencintainya. Allah mengambil darinya, istrinya berkata, "Kutulikah Allah dan mati." Dia mengatakan tidak. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Yaitu, dia mencintai Tuhan karena pribadinya. Jadi ada 2 kelompok yang berbeda. Semua orang menyukai berkat Tuhan. Tetapi orang beriman sejati mencintai Tuhan karena pribadinya. Itu sebabnya dia berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan." Sebab apabila ia sudah tahan uji, akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia, bukan kepada mereka yang mencintai berkat-Nya. Jadi bertahan dalam ujian mengungkapkan orang ini seperti Bagaimana apa? kepribadiannya? Benar. Tepat, api tidak menghasilkan emas, tapi menyingkapkan kemurnian emas. Hal kedua dalam menghasilkan kebajikan, seperti yang dikatakan di sini, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Perhatikan bahwa itu tidak meningkatkan ketekunan, tapi menghasilkannya. Dia yang beritahu bahwa pada dasarnya dia tidak memiliki ketekunan. Ketekunan kita 0, tapi kesengsaraan menghasilkan ketekunan itu membuat kita bertahan dan memiliki ketekunan. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Jangan lupakan bahwa di masa depan akan ada berkat yang melebihi penderitaan kita di sini. Sebab saya yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi pada awalnya kesengsaraan dibedakan antara 2 kelompok. Panjang perjalanan ini menghasilkan kebajikan spiritual yang mulia, dan pada akhirnya kita akan memiliki mahkota dan penghargaan. Sejauh ini kita berbicara tentang 2 trilogi. Yang pertama berbicara tentang hasil pembenaran, yaitu damai dengan Allah tentang masa lalu. Juga ada akses dan kedudukan kita dalam anugerah dalam masa kini, dan bersukacita dalam pengharapan akan kemuliaan Tuhan di masa depan. Masa depan. Tujuan kesengsaraan dari sudut pandang Tuhan adalah untuk menghasilkan ketekunan dan kekuatan dalam diri kita. Ya. Kemudian karakter orang tersebut diuji dan nilainya diungkapkan di hadapan manusia. Yang ketiga adalah karakter menghasilkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena ada pengharapan berkat di masa depan. Benar. Baik, saya ingin tahu setelah itu tentang kasih Tuhan yang telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang diberikan. Di sini dia menghubungkan kasih dengan Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Apakah tidak ada kasih di luar lingkup karunia Roh Kudus? Nyatanya kasih dalam arti ilahi tidak ada. Dunia tahu kasih yang memiliki, tapi tidak tahu kasih yang memberi. Ada bahasa Yunani yang berbeda kata untuk kasih. Eros adalah kasih yang menerima. Phileo adalah kasih yang menerima dan memberi. Agape adalah kasih yang hanya memberi. Dan tidak menunggu apapun. Dan tidak menunggu apapun. Inilah kasih Allah, kasih yang memberi. Tapi kasih yang ingin mengambil, ini sayangnya adalah kasihnya manusia. Kita sering baca tentang ini di film, di cerita, dan novel. Sungguh rusak dan celaka, sama seperti manusia yang rusak. Ada juga kasih yang memberi dan menerima, tapi di sini dia berbicara tentang kasih yang memberi, dan inilah kasih Tuhan. Kebaikan apa yang dia lihat dalam diri kita sehingga mengasihi kita? Atau kebaikan apa yang akan dia nantikan dari kita sebagai balasan ketika dia mengasihi kita? Tidak, dia sedang menunggu untuk memberikan bagi kita. Karena dia hanya sedang memberi, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi versi cinta yang sebenarnya berhubungan dengan berdiamnya Roh Kudus di dalam kita. Benar. Tapi cinta yang ada di dunia adalah versi palsu. Itu adalah nafsu. Ya, sebut saja itu nafsu yang pamrih dan ada batasnya. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu.
Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Silakan pertanyaannya. Saya punya pertanyaan. Dalam ayat 6 dia berkata, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Tolong jelaskan ayat ini. Itu perlu penjelasan Saudara Yosef. Kata-kata masih lemah, durhaka, dan waktu yang ditentukan. Kata-kata yang perlu diklarifikasi. Ada 4 pemikiran di bagian ini, 2 di antaranya ada di ayat yang ke-6, 1 di ayat yang ke-8, dan yang terakhir ada di ayat 10. Dia menggambarkan 4 karakter masa lalu kita, masih lemah dan durhaka di ayat 6, orang berdosa dalam ayat yang ke-8, dan seteru dalam ayat 10. Bayangkan segi 4 ini, betapa Allah mengasihi kita, dan kita tanpa kekuatan dan durhaka dan orang berdosa dan seteru. Mari kita lihat perikop kita di ayat ke-6. Anda mungkin memiliki simpati untuk orang yang masih lemah. Tetapi jika orang itu juga durhaka, dia tidak bisa ditolerir. Kita tidak punya kekuatan dan fasik tidak Jahat. dapat ditolerir. Tapi bersyukur pada Tuhan, meski kita tidak pantas untuk dikasihi, namun kita tidak hanya dikasihi, tapi Kristus mati untuk kita. Wow. Katakan sebelumnya bahwa sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati, tapi tidak ada yang benar seperti yang kita pahami dari pasal 3, tidak seorang pun. Dan tidak ada yang berbuat baik. Bahkan, tidak satu pun. Bukan saja kita tidak benar atau baik, tapi kita tidak memiliki kekuatan dan tidak saleh. Bagaimana kita bisa dikasihi? Tetapi Kristus tidak hanya mengasihi kita dan datang demi kita, tapi dia juga mati di waktu yang tepat. Dari maksud tujuan Allah ada waktunya yang kita sebut. Misalnya ia hanya 1 kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir yang kita misalnya menyebutnya, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya dan seterusnya. Jadi ketika Kristus mati, dia mati pada waktunya. Sungguh menakjubkan untuk siapa dia mati. Kristus mati untuk orang fasik. Kita tidak perlu malu untuk mengakuinya sebelum Kristus mengenal kita, dan tanpa dia, kita tanpa kekuatan, fisik, pendosa, dan musuh. Saudara Yosef, kata kitab suci sehubungan dengan kelahiran Kristus, tetapi setelah genap waktunya. Dan berbicara tentang kematian Kristus, kitab suci berkata pada waktunya. Benar. Jadi ada waktu yang ditentukan dan dipersiapkan sebelumnya untuk kelahiran dan kematian. Tepat. Apakah yang dikatakan hal ini kepada kita tentang rencana waktu Allah untuk mempersiapkan keselamatan? Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini telah diketahui dari sejak semula. Tuhan tidak terkejut dengan kejatuhan Adam, tetapi dia punya rencana bahwa ia akan mengutus putranya dalam kegenapan waktu, yaitu sesudahnya semua manusia, menghabiskan tenaganya, dan diuji dengan segala ujian, dan akhirnya dengan hukum. Dan hasilnya adalah manusia gagal. Karena mereka semua gagal dalam ujian. Jadi Kristus datang dan mati pada waktunya. Beberapa kali misalnya kita baca dalam Injil Yohanes bahwa orang Yahudi berusaha untuk menangkap Kristus, tapi mereka tidak bisa karena saatnya belum tiba. Namun ketika waktunya tiba, Kristus datang dan bertanya kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Aku adalah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Pada waktunya, di akhir zaman, Kristus datang untuk menyelesaikan pekerjaan itu, bahwa tidak ada orang lain selain dia yang pantas untuk melakukannya. Pada tingkat moral, waktunya adalah ketika kegagalan semua orang terbukti, dan Tepat. kebutuhan mereka akan kebenaran. Benar. Pada tataran garis waktu inilah agenda Tuhan yang tidak membuat kesalahan. Jadi jika saya ingin memberikan bukti tentang garis waktu Tuhan yang tidak pernah gagal melalui nubuatan Daniel 9, ketika dia berbicara tentang waktu kematian Kristus yang ditentukan, dapatkah Anda mengingatkan kita tentang ayat ini? Dalam Daniel pasal 9, dia menyebutkan 70 minggu. Seminggu berarti 7 tahun, karena kata minggu dan 7. Dalam bahasa Arab mirip dan dalam bahasa Ibrani, keduanya adalah satu kata. Jadi Daniel diberitahu 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu. Dia membaginya menjadi 62 minggu diikuti oleh 7 minggu lagi. Jadi totalnya adalah 69 minggu, 62 tambah 7. Dan terakhir, minggu terakhir, dia memberitahu kita bahwa setelah 69 minggu akan disingkirkan seseorang yang telah Mesias akan diurapi. disingkirkan. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Artinya Mesias mati setelah 69 minggu. Ada seorang saudara laki-laki, seorang penulis Inggris yang terkenal. Dia menulis sebuah kitab tentang Mesias yang akan datang atau pemimpin yang akan datang. Dan dia menghitungnya dari hari ke hari. Sejak dikeluarkannya dekret pembangunan kembali Yerusalem pada masa itu, Nehemia dan Artases raja, sampai Kristus masuk ke Yerusalem. Jalan masuknya yang disebut The Victorious Entrance, hasilnya tepat 69 kali 7 tahun sama dengan 483 tahun. Tepat waktu yang ditentukan. Waktu, benar. Sebagai kelanjutan dari pembicaraan ini di ayat 7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar,
Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mohon ceritakan pada kami Tuhan yang menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan cara yang membuat Dia mengorbankan Kristus. Sungguh ini adalah masalah yang membingungkan, di mana kita jadi terkagum, kasih-Nya tidak mampu untuk diukur dan dipahami. Kasih yang tertulis di Yohanes 3 ayat 16. Dia memberitahu kita karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia tidak menjelaskannya karena tidak dapat dijelaskan, tapi dia berkata sesuatu untuk mendekatkan ke pikiran kita, ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa yang akan melakukannya demi orang terdekatnya? Rela untuk mengorbankan anaknya. Apakah itu untuk seorang sahabat? Tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang mengorbankan putranya demi seorang teman, tidak peduli seberapa dekat teman itu. Tidak mungkin, tapi Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini adalah ukuran kasih yang tidak tertandingi. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menggunakan bahasa logika karena pasti Dia ingin meyakinkan orang percaya tentang masa depan mereka. Tentu saja Dia meyakinkan mereka tentang masa lalu sebagai akibat Ya, dari kematian Kristus dan apa yang terjadi sekarang dan di masa depan melalui kehidupan Kristus bagi kita. Mohon ceritakan pada kami tentang dua pemikiran ini, dimulai dari ayat 9. saya dapat mengatakan bahwa Kristus melalui kematiannya di kayu salib menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Oleh hidupnya, Dia menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Dengan kedatangannya, Dia akan menyelamatkan kita dari kehadiran dosa. Jadi ada 3 jenis keselamatan dan ini adalah trilogi yang bagus. Kita diselamatkan sekarang dari penghukuman, oleh hidupnya, berarti penampakan dalam kemuliaan bagi kita setelah kebangkitannya dan Dengan hidupnya kenaikannya. berarti penampakannya dalam kemuliaan bagi kita sekarang Tepat. setelah kebangkitan dan kenaikannya. Tepat, setelah kebangkitan dan kenaikannya. Dalam Ibrani 7 ayat 25 kita membaca, karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah sebab Ia hidup senantiasa. Jadi, dengan kematiannya Dia menyelamatkan. Oleh hidupnya, saat Dia hidup, Dia menyelamatkan. Dan Dia akan datang untuk menyelamatkan. Dengan kata lain, ketika Dia datang dan mati, Dia menyelamatkan. Dia dibangkitkan dan naik, Dia menyelamatkan. Dia akan datang lagi dan akan menyelamatkan. Sebagai akibatnya, sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Paulus berbicara tentang keselamatan di sini. Ya, Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Mohon komentar Anda tentang rekonsiliasi. rekonsiliasi adalah hadiah yang luar biasa dan sangat hebat. Tentu saja tidak ada permusuhan dari Tuhan kepada kita. Tuhan mengasihi kita, tetapi sebagai akibat dari dosa dan akibat dari benih kejahatan yang setan tanam dalam diri kita, kita menjadi takut akan Tuhan dan tidak berharap lagi untuk mendekat kepadanya. Jika saya boleh katakan dengan segala hormat kepada Tuhan, Dia menjadi bagi kita dalam ketidaktahuan kita sebagai kejahatan yang tidak dapat dihindari yang harus kita hadapi suatu hari nanti. Ini hari yang mengerikan di mana kita akan bertemu Tuhan. Sikap ini adalah akibat dari penanaman setan dalam diri kita. Yang benar adalah bahwa Tuhan mengasihi kita dan sebagai hasil dari pekerjaan Kristus, kita sekarang memperoleh rekonsiliasi melalui Dia. Kita mengingat kisah yang luar biasa dalam Lukas 15, sang ayah berlari untuk menerima putranya yang kembali. Dia memeluk lehernya dan menciumnya sehingga putranya menyiapkan doa. Tapi dia tidak bisa mengatakannya karena kasih ayahnya yang luar biasa kepadanya. Inilah yang Tuhan lakukan untuk kita di kayu salib dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Saudara Yosef, mari kita rangkum episode ini bersama hadirin di studio. Apakah berkat pembenaran seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam pasal 5? Yang pertama adalah damai dengan Tuhan, dan ini ada di ayat 1 dan itu mencakup masa lalu. Kemudian akses oleh iman pada kasih karunia yang merupakan lingkaran nikmat Allah, ini ada di ayat 2. Dan itu mencakup masa kini. Kita bersukacita dalam pengharapan akan kemuliaan Tuhan, dan ini mencakup masa depan. Juga bersukacitalah dalam kesengsaraan di ayat 3 dan karunia Roh Kudus di ayat 5. Akhirnya cinta Tuhan dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus, dan ini di ayat 4. Benar, kami ingin tahu arti bersukacita dalam kesengsaraan seperti yang dijelaskan di sini oleh Rasul Paulus. Orang percaya tidak bermegah dalam kesengsaraan, tetapi ia bermegah di dalam kesengsaraan karena ia tahu bahwa Tuhan akan mengubah segala sesuatunya untuk kebaikan dan berkat-Nya. Jadi berkat dalam kesengsaraan
Itu mengungkapkan sifat kita, apakah kita benar mencintai Tuhan atau berkat-Nya, seperti yang kita lihat bahwa Ayub dalam penderitaannya menolak untuk mengutuk Tuhan dan menerima kejahatannya sama seperti dia menerima kebaikan darinya. Ayub mengasihi pribadi Allah. Kemudian kesengsaraan menghasilkan kebajikan seperti ketekunan yang tidak kita miliki, tetapi kesengsaraan menghasilkannya dan di masa depan akan ada berkat. Karena kita akan memiliki banyak mahkota dan penghargaan di surga. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita akan lanjutkan Tuhan berkati studi Anda. pasal besar ini di episode yang selanjutnya. Terima kasih, Amin. Saudara Tuhan Yosef. berkati Anda. باسم ربنا يسوع أتينا ذا المكان نعبد. باسم ربنا يسوع أتينا ذا المكان نعبد. باسم ربنا يسوع أتينا ذا المكان نعبد. يسوع نعبد ربنا يسوع. فانسى نفسك إذن وفكرن فيه واعبدن. فانسى نفسك إذن وفكرن فيه واعبدن. فانسى نفسك إذن وفكرن فيه واعبدن. يسوع اعبدن ربنا يسوع. هو بر كله وفيه قد غدوت كاملا. هو بر كله وفيه قد غدوت كاملا. هو بر كله وفيه قد غدوت كاملا. كذا أعبد ربنا يسوع. فلنعظم اسمه ونرفع الأيادي طاهرة. فلنعظم اسمه ونرفع الأيادي طاهرة. فلنعظم اسمه ونرفع الأيادي طاهرة. كذا نعبد ربنا يسوع. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.